Bung Rocky, gimana? Udah sampai lagi ke Indonesia ya? Selamat datang di apa ini ya? Dalam hiruk pikuk dunia politik Indonesia. Ya, hiruk pikuk yang membahagiakan karena semakin hiruk pikuk itu mengakibatkan keberantakan, kita senang. Karena negeri ini harus berantakan dulu baru bisa perbaiki. Kalau tambal sulam susah. Oh gitu ya. Oke, oke. Jadi saya ketika kemarin membaca statement dari Pak Jokowi, saya jadi teringat Anda. Wah, ini sayang Bung Rocky masih ada di Himalaya gitu. Kalau enggak, saya pasti langsung tanya komentarnya pada Anda. Ini selama ini kelihatannya Anda underestimate dengan Pak Jokowi dan IKN gitu. Karena ternyata menurut Pak Jokowi IKN itu sekarang oversubscribed. Gitu. Ini istilah yang diadopsi saya kira dari di dunia pasar saham gitu ya. Kalau penjualan sahamnya yang membeli itunya jadi oversubscribed. Jadi katanya ini sekarang orang antri nih di pembeliannya luar biasa nih kata Pak Jokowi ini. Kalau oversubscribe, kenapa cut loss gitu kan? Itu artinya, iya itu kayak orang nunggu hadiah, lalu semuanya berkerumun, padahal sebetulnya hadiahnya recehan kan. Itu juga soal IKN. Tentu saja semua oversubscribe kalau dapat 160 tahun, kalau dapat kepemilikan. Justru itu yang jadi masalah tuh. Tentu para penawar itu menawar paling dengan cara yang paling dangkal itu. Jadi Pak Jokowi sebetulnya memang akan menyebut oversubscribe karena dia udah janjikan bahwa ibu kota negara itu silakan dimiliki tanpa bayar, kira-kira begitu, gratisan tuh. Karena kan kita udah lihat berkali-kali bahwa akan direvisi undang-undang ikan itu. Kenapa? Karena permintaan dari investor. Jadi investor akan oversubscribe kalau mereka ajukan proposal yang betul-betul merendahkan Indonesia itu. Nah, itu betul itu yang akan terjadi tuh. Tetapi kalau kita bayangkan bahwa dunia ini 3-5 tahun ke depan masih akan berantakan ekonominya, mana ada yang mau invest? Itu sama dengan kalau kita dengar BKPM bilang, atau Pak Jokowi bilang, udah ada MOU, ada berapa MOU? Seluruh ribuan MOU. MOU itu bukan perjanjian dagang dan bukan investasi. Tapi yang lebih berbahaya adalah membiarkan Indonesia itu dijual murah oleh seorang juga yang akan diingat sebagai presiden murahan itu kan. Kan menjual murah artinya mengobrol sesuatu yang sebetulnya nggak penting-penting amat ibu kota itu, tapi karena gengsi maka dijual murah lah Kalimantan. Saya kira separuh Kalimantan akan terjual karena itu perlahan-lahan begitu ada ibu kota negara maka akan dibuat proyek kiri kanan itu supaya investor datang lagi dan itu artinya akan oversubscribe lagi. Jadi sebetulnya ya antara percaya dan tidak orang merasa itu bualannya gila-gilaan. Jadi ini judulnya percaya nggak percaya gitu ya. Antara percaya nggak percaya, orang cuma bisa menganggap bahwa apa sebetulnya yang di kepala Pak Jokowi itu sehingga mesti terus setiap hari itu jadi calo, sebenarnya jadi calo aja dia kan. Calo untuk jual tanah yang tanah orang itu kan bukan tanah beliau, itu tanah negara, tanah negeri, tanah penduduk, tanah rakyat. Yang orang bayangkan bahwa itu akan ada hutan yang hijau 50 tahun ke depan dan semua makhluk akan bergembira karena Indonesia masih memproduksi oksigen. Tiba-tiba jadi lapangan terbang kan semuanya akan turun di situ, semua private jet internasional. Lalu orang menghitung bahwa ya Indonesia akan dikeruk habis-habisan. Karena di bawah ibu kota itu ada batu bara, maka akan ada terowongan diam-diam dicaplok oleh asing, lalu supply energi dimanfaatkan untuk menopang dunia yang lagi berantakan mungkin 10 tahun ke depan. Dan Indonesia akan dikenang sebagai lubang tambang yang ditinggalkan investor. Kalau investor itu datang ke Kalimantan dan sudah memiliki tanah, dia mau bangun, dia nggak mau bangun, itu punya dia tuh. Ideologi hukum internasional, dia mau rampok apa dia nggak merampok, punya dia tuh. Jadi itu yang nggak dipikirkan. Seolah-olah investor datang hanya untuk IKN, bukan di bawah Kalimantan itu sama seperti di bawah Laut Cina Selatan ada mineral, ada pertambangan. Jadi itu yang diincar, bukan mau investasi di ibu kota. Itu ya di situ ketidakmampuan untuk berpikir lengkap itu yang menyebabkan bangsa ini terpuruk. Ya, saya kan memang ini gimana ya kalau ini namanya yang ngomong presiden gitu ya. Katanya oversubscribe. Kemudian juga ini direktur otorita juga, kepala otorita juga bilang bahwa ada 21 negara Uni Eropa yang akan masuk. Saya juga agak bingung-bingung juga ini serius nih kan gitu. Tapi
kemudian kita tahu kan sebelumnya akan ada revisi undang-undang. Padahal kita kemarin aja terkaget-kaget seperti Anda sebut tadi itu. HGU 160 tahun, kemudian tax amnesty 30 tahun, tax deduction 350%. Ditambah lagi ini nanti yang revisi undang-undang itu akan jadi kepemilikan. Jadi udah nggak ada 160 tahun lagi, Bung Rocky, ini kepemilikan. Jadi ini saya terpikir siapa ya kira-kira yang akan masuk. Jangan-jangan nih Bung Rocky, justru para pengusaha-pengusaha yang sekarang ini sudah memiliki HGU di kawasan itu yang akan malah jadi pemilik itu, bukan dari asing. Pasti kan selalu ada yang disebut penyelundupan hukum. Seolah-olah demi IKN, tetapi mereka yang menguasai 10 juta hektar, dia akan bayangkan jadi 100 juta hektar. Jadi itu artinya Kalimantan akan dimiliki oleh 3-4 orang aja tuh. Dan itu akan mereka jual ke asing tuh dengan kondisi kondisional tertentu tuh. Atau asing justru menitipkan uang pada calok-calok di Indonesia. Jadi apapun itu dari kebanggaan nasional menjadi kebangkrutan nasional kan. Kan kita mau ada ibu kota, oke lah kalau memang mesti ada ibu kota, dibangun dengan daya sendiri, intelektualitas sendiri itu, akhirnya karena nggak ada yang mau invest maka dilelang. Kan itu intinya, barang yang nggak laku ya pasti akan jadi murah, begitu jadi murah oversubscribe. Dan oversubscribe itu artinya permainan calo tuh. Kan sama seperti kita jual beli apartemen aja kan dibikin oversubscribe sehingga harga jatuh terus tiba-tiba dinaikin lagi, diturunin lagi tuh. Yang penting quick gainnya dapat gitu. Jadi sebetulnya ini cuma gejala short termis yang seolah-olah bermanfaat bagi Indonesia. Pak Jokowi juga nggak pernah belajar bahwa yang disebut sebagai MOU, yang disebut sebagai penawaran itu adalah permainan antara 2-3 orang yang duduk nongkrong di pusat-pusat finansial dunia. Satu mungkin ada di Tokyo, satu ada di Wall Street, satu ada di Orchard Road, lalu call-calling tuh. Kita mainin yuk Indonesia tuh karena presidennya lagi kesemsem atau lagi apa istilahnya ketagihan pujian itu. Jadi mereka akan mendorong Presiden Jokowi untuk dipermainkan. Itu sifat pasar dunia begitu dalam segi apapun. Ya kita kan mau bahas, kalau menurut saya terkesan ini apa ya? Jadi Pak Jokowi sudah tahapnya obsesif ya dengan IKN ini. Ya obsesif yang kekanak-kanakan gitu. Soal kalau dia dewasa kan dia obsesif, tapi dia bilang oke, saya tahu ini oversubscribe, tapi biarkanlah pemimpin yang di depan nanti yang akan menentukan. Ini mau diterusin seperti apa tuh? Saya hanya berhenti sampai perencanaan selesai itu. Tapi dia ingin kawal terus itu. Jadi semacam mimpi yang dia lihat di depan mata, lalu dia bangun, dia lihat nggak ada, dia tidur lagi itu, dia mimpi lagi itu, berusaha mimpi itu. Jadi itu yang terjadi di kepala Pak Jokowi. Bahwa satu poin yang sedang bergulir dan poin itu akan berubah jadi koma dan koma itu berubah jadi titik kan. Nah itu, jadi kita lihat bahwa nggak ada presiden yang ingin dibebani, presiden berikutnya akan dibebani dengan ongkos itu tuh. Jadi seolah-olah Presiden Jokowi tahu bahwa Anies akan terpilih, maka dia bebankan itu pada Anies. Sehingga Anies nanti akan diisu oleh lawyer internasional karena membatalkan IKN. Kira-kira begitu jebakannya. Ya, tetapi kan saya kira lawyer asing, para investor asing juga bukan orang dalam bahasa Anda, orang yang dungu gitu ya. Mereka ini juga penciumannya, bahkan mereka juga punya intelijen sendiri gitu, dan mereka pasti punya memprediksi, terutama bukan konsistensi ya, keberlangsungan dari proyek-proyek mereka. Karena kalau mereka masuk ke proyek seperti ibu kota kan pasti membenamkan duit nggak kecil tuh kan. Iya kan itu proyek 25 tahun kalau kita lihat awalnya tuh 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Lalu investor berpikir nanti 5 tahun kedua itu siapa yang memerintah tuh. Sementara Anies Baswedan itu dieluk-elukan untuk membatalkan banyak proyek Jokowi itu. Jadi satu-satu akan dibatalin itu. Mulai dari yang sudah dia buktikan soal menahan kelanjutan pulau-pulau reklamasi, lalu sekarang soal IKN. Kan nggak mungkin Anies bilang saya akan meneruskan proyek Jokowi, itu artinya Anies bunuh diri itu dan dia nggak akan terpilih itu, kita yang akan hajar dia duluan. Anies diminta untuk bikin kontras dengan Presiden Jokowi dan kira-kira dia setuju itu karena dia beredar dalam 1 minggu ini dan orang mengeluhkan dia dan dia ngerti bahwa relawan itu menghendaki politik masa depan itu berbeda dengan Pak Jokowi. Tiba-tiba dia bilang, oke, investor asing silakan masuk karena Pak Jokowi menginginkan itu, maka saya akan teruskan. Nah itu konyol Anies kan. Jadi sebetulnya investor asing tahu bahwa ini cuma tipu-tipu Presiden Jokowi aja. Satu waktu nanti mungkin 2 minggu lagi gigit jari lagi. Karena kemana-mana ditenteng laptop yang isinya kemewahan investasi itu dan sebetulnya kosong semua itu. Nggak ada satupun yang masuk akal tuh. Ini kan ekonomi, ada hitungan
gain, benefit segala macam itu dan loss itu lain kalau Presiden Jokowi bilang ini udah ada oversubscribe maka kita pilih 5 dan 5 itu udah presentasi dan ternyata masuk akal tuh. Ekonom mana yang bisa mengatakan itu masuk akal di tengah dunia yang krisis kan? Jadi kira-kira itu ya kita anggap aja mimpi di siang bolong lah. Oke, ya. Ya, enggak, padahal tadinya ini kita wait and see juga nih. Kalau udah mulai begini kan kita wah, mesti mulai ikut investasi nih Bung Rocky karena 21 negara Eropa juga mau investasi. Kemudian oversubscribe. Ini kan gila ini kalau saham ini saham blue chip ini Bung Rocky. Ini saham blue chip di tengah pasar yang bearish itu omong kosong. Bagaimana ya? Jadi seluruh keterangan makro maupun apalagi mikro itu tidak masuk akal tuh. Jadi kalau presiden yang ngomong ya apa itu sama seperti dia bilang Indonesia oversubscribe IKN itu sama dengan Indonesia sudah dipesan 60.000 unit apa namanya itu mobil SMK itu kan itu oversubscribe. Waktu itu juga dia bilang oversubscribe. Kita nggak mungkin penuhi permintaan itu karena permintaannya banyak betul. Itu jadi mengulang satu delusi dari delusi ke delusi yang berikutnya. Jadi sayang sekali Pak Jokowi di ujung kepemimpinan Anda dikepung oleh delusi itu. Itu ya udahlah itu terserah mau apapun yang diomongin ya itu komentarnya seadanya aja karena yang dipikirkan seadanya juga. Oke, baik. Dan kapasitasnya seadanya juga emang. Oke, baik, terima kasih. Sebelum ada kehabisan kata dan menyampaikan komentar-komentar yang seadanya saja tadi, yang kemudian diada-adakan, kita mesti akhiri dan kita kawal semuanya dengan 0% ya. Kawal dengan 0%. Oke, thank you. Yes. Yeah.